Setelah saudara doa pribadi, saudara boleh mengikuti layar dengan pertanyaan refleksi. Renungkan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam hati saudara sambil berdoa. Karena malam hari ini kita akan belajar perkataan pertama dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang akan menggemakan kasih tentang pengampunan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapkan hati saudara, ambil waktu teduh, berdoa dan berdoa di hadapannya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang dengan hati yang teduh. Saya percaya kita mau sama-sama dan hati kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita rindu, kita berjumpa dengan Dia, dipulihkan oleh kasih-Nya, dan punya hati yang senantiasa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita memandang salib yang ada di hadapan kita. Mencoba membayangkan kembali 2000 tahun yang lalu. Tubuh Tuhan kita tergantung pada kayu yang kasar dengan tubuh yang penuh luka. Dia ditolak, dia dihina, dicaci maki. Dan dalam penderitaan yang begitu berat, begitu menyakitkan, mulutnya keluh, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kutukan, balasan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Dia tidak membalas dengan kemarahan, bahkan dia tidak membalaskan sekalipun Tuhan sanggup melakukannya. Bahkan bisa membalas berkali-kali lipat, lebih kejam daripada yang mereka lakukan. Sebaliknya, mulutnya dengan menahan sakit yang teramat dalam, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kasih yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Ia datang kepada orang-orang yang Dia kasihi, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Mereka membencinya. Tetapi Tuhan, sekalipun dibenci, diolok, Dia tidak membalas. Adakah kasih yang melampaui pikiran manusia selain kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita? Inilah pengampunan yang lahir karena kekuatan kasih Allah yang sempurna. Dan malam hari ini kita diundang untuk melakukannya. Mari di hadapan Tuhan yang kudus, kita melepaskan segala beban permusuhan, segala beban amarah, segala beban kedengkian.
Karena percuma kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi apa yang ada di hadapan mata kita tidak kasihi mereka. Kita tidak ampuni mereka. Karena puasa yang kita lakukan bukan sekedar mengosongkan perut. Tetapi apakah ketika kita berpuasa dan datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan, hati kita ini kosong untuk menerima, untuk belajar bahwa sama seperti Kristus mengosongkan dirinya menjadi hamba, Dia mengampuni mereka karena kasih-Nya. Hati kita pun belajar untuk mengosongkan dari keegoisan kita, merasa diri benar, merasa diri baik, dia yang salah, dia yang benci aku, dia yang berbuat jahat. Jikalau hati kita masih penuh dengan amarah dan perkataan seperti itu, apa faedahnya puasa kita? Apa artinya ibadah kita di hadapan Tuhan? Apa? Bukankah itu berarti kita tidak mau dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya? Oleh karena itu kiranya ibadah hari ini menolong kita menghayati salib bukan hanya sebatas lambang yang menunjukkan kalau kita Kristen atau pengikut Kristus. Tapi salib itu menjadi bukti bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Buka hati kita, biar Roh Kudus datang membawa hati kita melepaskan pengampunan. Sehingga keluar dari pintu gereja ini, Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang melakukan tindakan kasih yang nyata. Orang-orang yang menunjukkan belas kasihan. Orang-orang yang mengampuni apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun perkataan yang kita dengar, apapun perbuatan yang menyakiti diri kita, apapun yang dilakukan oleh sesama kita yang membuat kita begitu sesak. Karena salib itu menunjukkan bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari jemaat sekalian, kita bawa hati kita, merendahkan jiwa kita, memasuki hadirat Tuhan dengan satu keyakinan. Tuhan, bentuklah hati kami seperti hati-Mu.
Kasih yang berkorban. Ada kasih, ada pengampunan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian doa puasa hari pertama di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan menaungi setiap umat Tuhan dan memimpin ibadah hari ini, malam ini, dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh merasakan keajaiban, herannya Tuhan yang sudah mau mencurahkan darahnya untuk hapus dosa kita. Mari kita bersyukur bersama-sama, pujilah dan katakan, sungguh heran penebusku. Sungguh heran penebusku tersalib bagiku. Ia curahkan darah kudus menghapus dosaku. Untuk dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Betapa sengsaranya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin bersyukur karena Engkau Tuhan penebus kami, yang rela menderita, yang rela disiksa, yang rela mati di atas kayu salib. Bukan karena dosamu sendiri, tapi dosa kamilah yang Kau tanggung. Terlalu ajaib dan heran Tuhan, Kau mau tanggung segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami yang percaya kepada Engkau, kami boleh dibebaskan, kami boleh diselamatkan, kami boleh disucikan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih malam hari ini kami boleh mengikuti doa puasa. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu. Kami ingin mengalami mujizat-Mu pada malam hari ini. Hati kami yang diubahkan. Tuhan, tolong setiap kami yang ada di sini. Jangan sampai ada dosa tertentu yang menghalangi kami berrelasi dengan Engkau. Yang menghalangi kami berdoa. Yang menghalangi kami bernyanyi bagi Engkau. Tuhan, sucikan kami terlebih dahulu. Supaya ibadah doa malam hari ini kami rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dengar seru doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menderita dan mati bagi kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, mintalah curahan kuasa Tuhan pada malam ini. Mintalah mujizat Tuhan terjadi pada malam hari ini. Musuh bisa menjadi sahabat. Apa yang tidak mungkin akan terjadi karena kasih Kristus yang ada di dalam hati kita memampukan kita. Matius 6:14 dan 15 katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, minta kuasa Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mintalah Tuhan curahkan kuasa-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Yang musuh akan menjadi sahabat karena kuasa mujizat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan, mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan kepada dirimu, aku mau mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Karena aku terlebih dahulu mengalami pengampunan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara, saya memberi saudara sedikit waktu berdoa secara pribadi. Kalau masih ada dosa tertentu, mintalah pengampunan daripada Tuhan. Kalau masih ada kebencian, itu bagaikan kanker yang menggerogoti hati kita, menggerogoti sukacita pada malam hari ini sehingga kita tidak bisa leluasa menyembah Tuhan. Berdoalah, sejenak merenungkan apa yang menjadi ganjalan di dalam hatimu, mungkin terhadap seseorang.
berdoalah. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia yang sedemikian telah jatuh, telah rusak dan kehilangan kemuliaan-Mu. Ya. Manusia tidak takut kepada Tuhan. Ya. Manusia sudah rusak dan sudah tidak taat kepada Tuhan. Manusia sudah bertindak menurut pikiran manusia sendiri. Ya Tuhan, kami pada saat ini mengingat akan peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan, begitu banyak korban yang telah jatuh. Ya Tuhan. Orang-orang yang kehilangan keluarga. Ya. Orang-orang yang terluka, berdarah dan menderita. Ya. Ya Tuhan, kami pada saat ini bersehati berdoa. Kiranya Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Amin. Engkau sendiri yang akan menghentikan Ya, Tuhan, Tuhan. pertikaian para pemimpin yang sedang bertikai. Ya. Tuhan tolong ya Tuhan, jika boleh itu kehendak-Mu, Ya. Engkau hentikan peperangan ini ya Tuhan. Engkau melihat peperangan ini Tuhan mempunyai dampak yang luas, bukan saja untuk orang-orang yang sedang bertikai, Ya. tapi di seluruh dunia Tuhan memberikan dampak kepada ekonomi. Semakin hari semakin sulit, Ya, hidup manusia semakin tidak menentu. Oh Tuhan tolong ya Bapa, biarlah Engkau mengasihani dunia yang sudah rusak ini ya Tuhan. Dan jika boleh Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami mau taat ya Tuhan akan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, tatkala kami datang di hadapan-Mu, Engkau yang melihat ke dalam hati manusia. Ya. Bahkan Engkau menyelidiki kami. Ya Tuhan. Tiada satu pun yang kami dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Baik itu luka hati atau sesuatu yang lama kami pendam. Kami benci dengan seseorang yang telah melukai atau orang-orang yang seringkali menjatuhkan. Namun Tuhan, di momen saat Jumat Agung ini kami melihat penderitaan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan tolong supaya bukan aku, namun kami melihat Kristus. Amin. Tatkala kami melihat aku yang seringkali dilukai, tetapi tatkala kami melihat Kristus yang tidak bersalah dan tidak berdosa, telah dilukai bahkan Ya, disalibkan di atas kayu salib. Tuhan, kami sadar, kami sebagai manusia pun tidak luput dari dosa dan salah. Betapa sering kami hanya melihat orang lain, kami tidak melihat diri kami. Ya. Saat ini dalam terang kasih Kristus yang telah tersalib, tolong kami mau menelanjangi diri kami di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tolong supaya kami mempunyai hati yang mau mengampuni. Bahkan di dalam ketidakberdayaan kami mau berkata, Tuhan tolong supaya kami dimampukan untuk mengampuni. Jikalau tidak, Engkau pun tidak akan mengampuni kami. Ya, Tuhan. Sebab itu Tuhan tolonglah
segala luka-luka yang ada karena kesalahan orang lain. Kami mau berkata, tolong Tuhan, kami tidak sanggup, tapi di dalam anugerah-Mu Engkau menyanggupkan. Sehingga kami menjadi orang yang bebas daripada benci maupun dendam. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang kasih Kristus yang sejati. Amin. Hati penuh dengan rasa damai, aman dan tenang. Terpancar dan membawa orang lain melihat Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan, dengar seru doa kami. Dengar seru doa setiap mereka yang menjerit mengatakan tidak sanggup, tapi mau merendahkan hati, diri, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dengar sempurnakan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Amin. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anugerah-Nya ajaib yang mengampuni dan menyucikan kita. Anugerah ajaib dari Tuhan menutupi semua dosa kita. Di Kalvari telah disurahkan darah kudus domba Allah. Anugerahnya mengampuni dan menyucikan. Anugerahnya menutupi semua dosa kita. Anugerahnya mengampuni dan menyucikan. Anugerahnya menutupi semua dosa kita. Ya apa makanan nih? Gak enak blas. Gak enak mana? Bendino ngomong gak enak, gak bersyukur blas hari ini. Males aku. Tiap hari ngomong makan gak enak terus cekno. Ayo, maju. Woi, maju woi. Astaga. Kevin, buang sampah sih. Tadi kan wis tak bilangi buang sampah. Iya, nanti. Kamu itu lo main terus saya dari tadi. Wes tak sita. 1 minggu kamu tak sita. Loh, Ma. Ma. Duh. HPku. Lucu banget. Wih. Ko! Yang benar! Ko, mana? Mana, Ko? Ko balikin! Ko, yang benar! Apa sih, Ko? Ada Alkitab. Wow. Tuhan Yesus, sekalipun Engkau disalib di atas kayu salib itu, Engkau tetap mengampuni orang lain yang sudah berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan.
Saya berdoa agar Mama Papa, aku, dan Koko bisa belajar untuk mengampuni satu sama yang lain ya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, hati yang penuh kasih, hati yang lapang itu kami tidak punya. Tapi kami bersyukur ketika kami datang dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Dan kami datang dan rindu Tuhan membaharui hati kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Memberi kami hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati yang lapang dan mengasihi sesama kami mulai dari keluarga kami. Pimpinlah waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, suci kuduskan kami, dan biarlah pesan firman-Mu dan perkataan salib-Mu boleh termaterai dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami, di dalam pertolongan Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh berikan senyuman yang terbaik kanan kirinya. Sekalipun puasa ya. Enggak ada yang pucat ya, boleh dilihat kanan kirinya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berpuasa, datang di hadapan Tuhan. Dan terutama datang ke rumah Tuhan untuk merenungkan perkataan-perkataan salib Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sekalipun di dalam penderitaannya, yang memperkatakan kalimat-kalimat kebenaran yang menuntun hidup umatnya. Dan hari kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dan perkataan salib yang pertama yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca silih berganti Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang 38. Saya akan membacakan ayat 33, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 34, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 23, saya mulai dari ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada seorang guru yang memberikan tugas kepada siswa-siswanya. Jadi setiap siswanya itu diberikan satu kantong kresek berwarna hitam ya. Setiap anak dapat satu kantong kresek berwarna hitam. Kantong kresek ini enggak boleh hilang. Harus dibawa kemana-mana selama 1 minggu. Mandi dibawa enggak? Dibawa. Ya. Ya. Jalan-jalan ke mall dibawa enggak? Dibawa. Ya. Pergi ngapel ke gebetan dibawa enggak? Dibawa. Ya. Tetapi gurunya ini berpesan ya, Bapak guru ini berpesan
Isinya apa kantong kresek itu? Isinya tomat. Ya. Bapak guru itu berkata kalau kamu hari-harimu kamu ketemu orang yang nyebelin sama kamu. Tulis namanya, masukkan ke kantong kresek itu. Ya. Besok ketemu orang yang nyebelin lagi. Tulis namanya. Masukkan kantong kresek. Wah, siswa-siswa ini seneng, ya kan? Waduh, ake-ake aja kok temanku iki nakal, ditulis melebu, ya kan? Besoknya lagi mamai bencekno, ya kan? Ditulis melebu. Nah, seperti sebuah tugas yang seru. Tetapi syaratnya harus selalu dibawa kemana-mana. Wah, hari pertama ada satu dimasukin ya, hari kedua dimasukin, hari ketiga dimasukin. Wah, lama-lama kantongnya berat enggak Bapak Ibu? Oh berat, hari pertama mungkin masih oke ya dibawa kemana-mana. Hari kedua masih oke, hari ketiga kok tambah abot iki rek. Iki harus dibawa kemana-mana. Sambil mandi gini, wah abot rek. Ya. Hari keempat beberapa nyenyek. Aduh bolong ini airnya bau ini apa. Hari kelima waduh hitam-hitam semua. Mambu. Matengkon. Tidur itu di sebelah nih bau. Tengah malam bangun sampai mimpi buruk. Dibawa kemana-mana basi sampai 1 minggu. Di hari ke-7 dibawa ke sekolah. Terus gak tahan ya, pengen muntah 1 kelas itu. Bau bukan main 1 kelas itu. Dan Bapak guru itu bilang, demikianlah kamu. Kalau engkau menyimpan kebencian, kamu gak mengampuni, kamu bawa kebencian itu kemana-mana. Berat, bau, merugikan dirimu sendiri. Ketika kita gak mengampuni orang lain, kita seperti membawa beban berat itu. Yang pelan-pelan bau, kita berpikir kita membenci mereka tapi kita yang terikat sama orang-orang yang kita benci. Kita bawa kemana-mana. Setiap hari. Kebencian dan tomat busuk itu. Bapak Ibu siapa? Nama di tomat busuk kita masing-masing. Mungkin Riko, mantanku yang bencekno dan jahat, ya kan? Mungkin Joseph, ya maaf ya kalau dia namanya Joseph ya. Rekan bisnisku yang ngejak duwe dibawa lari ambek sak bojoe pindah luar kota. Duitku dijak MM-an kurang ajar. Ya kan? Mungkin Cynthia, cewek yang menolak dan buat aku patah hati. Bukan nama sesungguhnya. Mungkin papa kita, pasangan kita yang gak setia, yang gak bertanggung jawab, yang melukai hati kita. Berapa banyak tomat busuk yang kita bawa di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengampuni, yang rugi itu kita. Yang merasakan baunya itu kita. Menggenggam kebencian itu merugikan diri kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di atas kayu salib, Yesus punya ribuan alasan untuk membenci. Yesus punya ribuan alasan untuk membalas. Ya disalib, ya dipaku di atas kayu salib, bajunya diambil, dibuang, diundikan, ya diolok-olok. Dia punya ribuan alasan untuk membenci. Tapi Yesus di atas kayu salib justru mengampuni. Ya bukan hanya berkata kasihilah musuhmu. Tetapi di hadapan banyak orang ia menunjukkan demonstrasi kasih kepada musuh-musuhnya yang menyalibkan dia. Ia bukan hanya berteori mengajar di atas bukit. Tetapi di atas kayu salib itu ia meneladankan kasih kepada musuh-musuhnya. Dan kalau kita mau memahami apa yang Yesus sungguh-sungguh katakan pada waktu itu. Di atas kayu salib ia justru berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan apa yang Yesus katakan, kata yang Yesus pilih. Itu bukan kata yang asal. Ampunilah berasal dari kata Yunani apes. Bukan apes Bapak Ibu, apes. Dan kata ini memang dipilih oleh Yesus karena memiliki makna yang sangat kaya untuk menggambarkan dan membuat kita mengerti apa sebenarnya makna pengampunan itu. Kata apes ini di dalam makna yang sesungguhnya yang pertama itu berarti melepaskan orang lain. Berarti melepaskan. Mengampuni artinya melepaskan. Melepaskan orang yang bersalah kepada kita. Seorang penafsir yang bernama John Nolan di dalam tafsirannya mengatakan bahwa pengampunan itu seperti pembatalan hutang. Ketika seorang melakukan kesalahan pada kita, mereka seperti berhutang permintaan maaf dan memperbaiki kelakuan mereka. Tetapi mengampuni artinya melepaskan orang itu. Melepaskan kejahatannya, melepaskan dia dari tuntutan, hutang atau ganti rugi. Sebagai manusia pada umumnya tentu kita merasa kok enak, ya kan? Kok enak? Baru-baru ini 2 hari yang lalu karyawan istri saya di toko itu ditabrak. Di lampu merah itu ya tiba-tiba ditabrak sama anak yang di bawah usia bawa motor mencelat ke depan. Motornya itu diem, ditabrak. Patah semua tangannya, kakinya, giginya rusak semua. Wah kalau kita sebagai manusia apa? Kok enak dilepaskan? Bertanggung jawab. Nggak bisa dilepaskan. Tetapi pengampunan itu berarti melepaskan. Melepaskan orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak menuntut. Kita tidak pegang kerah bajunya dan minta ganti rugi atas rasa sakit kita. Kata apes yang kedua bermakna melepaskan kebencian. Mengampuni artinya bukan cuma melepaskan orang lain, tapi juga melepaskan diri kita dari kebencian. David Garland mengatakan, dosa dan kebencian itu seperti ikatan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyimpan kebencian itu, maka kebencian itu mengikat hidup kita. Dan mengampuni artinya kita melepaskan diri kita dari kebencian itu. Kita melepaskan kebencian itu yang bisa menguasai kita dan merusak hidup kita. Yang ketiga, kata apes ini berarti penyerahan kepada Tuhan. Tidak heran Yesus mengatakan, ya Bapa, lepaskanlah apes. Karena kata ini juga bermakna penyerahan kepada Tuhan. Mengampuni artinya menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah orang itu, Tuhan yang sanggup beracara dalam hidup orang itu, tetapi aku menyerahkannya.
Jadi ketika kita bersama-sama berbicara tentang pengampunan, pengampunan atau apes, kata di atas kayu salib yang Yesus katakan ini berarti bahwa ketika kita mengampuni, yang pertama kita belajar untuk melepaskan sesama kita. Apapun kesalahan mereka, apapun sakit yang mereka timbulkan dalam hidup kita melepaskan mereka. Kita tidak menuntut mereka datang nyembah-nyembah, minta ampun, ganti rugi, enggak. Kita lepaskan. Yang kedua, ketika kita mengampuni melalui kata ini artinya kita melepaskan diri kita dari kebencian. Kita minta Tuhan bersihkan kebencian dari hatiku. Aku enggak mau hidupku terikat dengan kebencian ini. Yang ketiga, mengampuni artinya kita menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Agar Tuhan di dalam kurikulum Tuhan membentuk dia dan aku tidak berusaha merubah orang itu, berusaha meminta tuntutan apapun dari orang itu, Tuhan yang bisa merubah mereka. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang mengampuni itu berarti enggak mudah. Enggak mudah. Kita melepaskan tuntutan kita sama orang itu. Kita melepaskan kebencian dari hati kita. Dan yang ketiga, kita menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan kita lebih senang dan kalau lebih puas itu bisa membalas. Kita akan mau mengampuni kalau orang itu ya berubah gitu loh. Kalau nggak berubah saya nggak mau ngampuni gitu kan. Tetapi kebencian itu memenjarakan. Pengampunan itu membebaskan. Kebencian itu menghancurkan hidup kita, pengampunan itu memulihkan kita. Izinkan saya memberikan penggambaran kepada setiap kita bahwa kebencian-kebencian kecil yang kita tidak ampuni itu bisa merusak relasi kita, terutama di dalam keluarga. Bolehkah saya mengundang Bapak Li dan Ibu Li untuk boleh maju ke depan? Saya pengen membuat kita melihat ya, Bapak Li dan Ibu Li ini adalah pasangan paling romantis di gereja kita, ya kan. Mereka kemana-mana dulu gandeng tangan ya. Oh bareng. Oh ya dulu gandeng tangan ya. Dulu gandeng tangan nempel kayak perangko ya. Sampai suatu ketika setelah beberapa tahun menikah ternyata Pak Li ini kalau mari mandi, handuk basahnya tuh ditinggal di kasur. Kalau sekali dua kali gak apa-apa. 1475 kali. Apa gak mangkel Ibu Li? Ya toh? Bener gak Ibu Li? Ganti spray bendino. Tapi Ibu Li ya ngono. Ibu Li ya gitu. Lek buka itu lemari gak pernah ditutup. Pak Li kejedok terus piro kali. Kalau sekali dua kali enggak apa-apa. 416 kali. 416 kali. Cilaka enggak? Mangkel enggak? Mangkel, ya kan? Mangkel. 416 kali. Pak Li ini mencekno lagi, ya kan? Padelan terus tiap minggu. Mari padel, mari. Sekarang mahyongan ambek konco-koncone. Ya kan? Sing bencana uang bulanannya dipotong terus Ibu Li. Tapi padelnya non-stop gak mandek. Ya kan? Sebel gak Ibu Li? Oh padelan terus. Mahyong-mahyong. Uang bulanannya dipotong. Dar, ya kan? Mencekno ini ya. Ibu Li ya gitu, terlalu baik. Weh, gampang percaya ambek orang. Kadang laci di kamar tuh gak dikunci Bapak Ibu. Ono warnen baru nyolong. Emase, giwangi, cingkancuan, ya, mecing, hilang kabeh. Gak atik gandeng-gandengan mana ya.
kate gandeng-gandengan maneh. Tanpa pengampunan, hal-hal yang kelihatan kecil sehari-hari memisahkan kita satu sama lain. Berapa banyak keluarga-keluarga berfungsi, papa tetap kerja, mama tetap masak, tetapi udah nggak gandengan lagi. Nah, siapa yang masih gandengan di sini? Tanpa pengampunan, keluarga kelihatan berfungsi, tapi ada batas yang membatasi relasi mereka. Hanya ketika kasih Tuhan memampukan kita mengampuni satu sama lain, disitulah Tuhan memberikan pemulihan. Hanya ketika Mama Li akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup merubah suamiku. Aku rela ganti spray tiap hari. Hanya ketika Papa Li bilang, ya uang itu kan dari Tuhan. Ya weslah, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan bisa berkati. Amin Papa Li. Hanya ketika Mama Li bisa dengan lapang dada makan tempe tiap hari. Sambil berdoa, kapan suamiku Tuhan? Sadarkan kalau dia makan tempe, anak-anaknya makan tempe tiap hari. Tapi aku gak bisa merubah dia. Tapi Tuhan bisa. Tapi aku mau belajar mencukupkan diri. Aku mau belajar bersyukur. Hanya jika Papa Li akhirnya punya ide, ya pakai lemari dikasih spon. Supaya kalaupun lupa, aku ketatap empuk. Dan Tuhan sadarkan Mama Li supaya dia lebih bisa rapi. Menutup kabinet dengan baik, tapi aku gak bisa merubah. Tuhan yang memberikan kesadaran. Disitulah mereka gandengan lagi otomatis Bapak Ibu. Tepuk tangan gak? Ketika ada pengampunan di sana. Ada kesadaran bahwa kita nggak bisa kok merubah bahkan pasangan kita. Kita menyerahkan pasangan kita kepada Tuhan dan kita belajar melepaskan mereka. Terima kasih Papa Li, Mama Li. Dan kalau kita ngomong cuma suami istri, kadang kita punya musuh banyak nggak Bapak Ibu? Banyak di kantor, di rumah, di gereja punya musuh enggak? Oh enggak ada ya. Di gereja. Di lingkungan RT RW, ya kan? Kalau kita enggak mengampuni, kita terpenjara oleh kebencian. Dan hidup kita terikat, terpenjara oleh kemarahan kita. Siapa nama orang di tomat busuk kita masing-masing? Saya punya seorang papa yang gak sempurna. Papa saya kawin cerai. Waktu saya umur 1,5 tahun, mereka udah pisah. Papa saya seperti seorang yang masih muda pada umumnya, berpetualangan mencari cinta. Anaknya dititipin ke siapa? Omanya, ya kan? Omanya wis tuwek dititipin siapa? Adiknya. Jadi saya itu dititipin sana sini. Papa saya kawin cerai. Waktu saya SMA, saya tinggal sama tante saya dan papa saya nikah lagi dan tinggal di luar kota. Saya merasa kesepian, saya nggak punya orang tua dan saya dititipkan di rumah orang lain.
Papa saya kena PHK tahun 98, berusaha punya kerjaan-kerjaan, jual ban, jual kain pantai, semuanya nggak berhasil. Karena papa saya memang mungkin bukan entrepreneur. Sehingga waktu SMA saya mulai cari uang, saya bayar uang sekolah saya sendiri, kuliah saya cari beasiswa, saya usaha semuanya sendiri. Waktu saya kuliah semester 3, papa saya ngomong gini, papa mau menikah lagi. Itu posisi sama mama ketiga loh ya, papa mau menikah lagi. Saya tanya kenapa mau menikah lagi, keluarga kita ini kurang orang. Kurang pasukan, perang itu kurang pasukan. Kalau tambah 1 personil itu pasti lebih ciamik katanya. Apalagi kalau punya bayi, lebih sukacita satu rumah. Dan dia ngomong itu di depan mamaku. Mamaku yang ketiga. Aku sampai saya sorry loh sama mamaku. Aku bilang sorry lah papaku kayak gitu. Sorry. Kayak papaku kayak gitu. Sampai suatu ketika saya kenal Tuhan dan Tuhan gak mau terus saya simpen tomat itu dan bawa kemana-mana. Melalui satu tugas kuliah, saya dikasih tugas. Saya thank you sama papamu atau mamamu. Waduh, tugas kuliah apa iki yo? Saya thank you. Ini UTS ya kan, suruh nulis nanti papamu ngomong apa. Ini kuliah model apa, mata kuliah apa saya nggak ngerti ya. Tapi katanya suruh saya thank you ya kan. Saya bilang thank you apa ya ke papa ya. Thank you papa udah wedoan ya. Thank you papa udah gak memelihara saya. Gak ada. Saya cari-cari gak ada saya bisa thank you sama papa. Saya berjuang sendirian gak bisa saya thank you sama papa. Posisi saya waktu itu kuliah di UPA Petra. Rumah saya di Juanda. Papa saya tinggal di sana. Saya pulang bareng papa saya. Tapi kayak aduh gak ketemu ini udah mau deadline 1 minggu lagi harus kumpul. Gak tahu mau saya thank you apa. Nah papa saya ini punya kebiasaan. Tiap pagi itu bikinin saya susu 1 gelas sendoknya. Gulanya itu 3 sendok. Saya sampai mikir dia ini mau membunuh saya. Supaya gak ngerepoti ya kan. Tapi setiap hari dibikinin gitu. 1 gelas susu, 3 sendok gula. Kalau minum itu sampai teng-teng sampai pusing gitu. Pernah gak ya? Saya masih muda waktu itu pusing. Karena terlalu manis. Tapi akhirnya saya pikir ya udahlah. Dia selalu bikin. Kadang saya minum, nggak minum tetap dibikin. Ya udah. Dia jemput saya di kampus, kemudian kita pulang ke rumah. Biasanya saya bantu untuk buka pintu dan sebagainya. Saya duduk di mobil, papa di depan, saya di belakang, ya kan. Mama keluar, buka pintu, nenek keluar, buka pintu. Saya duduk di sana, masuk ke garasi, kemudian matiin mobil. Setelah matiin mobil, saya bilang, Pak, Ivan mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Ivan mau say thank you sama papa. Soalnya papa selalu bikinin susu tiap pagi. Papa saya diem. Kemudian keluar dari mobil Bapak Ibu. Waduh. Diblok gitu, ditutup pintu mobilnya. Wah saya milih, wah ini nulis apa ini di ujian saya ini apa ini nulis apa? Tutup pintu diam gitu kan. Saya nggak ngerti kan. Tapi ternyata papa saya pindah ke kursi tengah terus duduk di sebelah saya dia tanya, kamu sakit kanker tak? Kamu demam tak? Gitu pokoknya dia kok aneh gitu. Terus aku nggak bilang tugas kuliah kan, masa bilang tugas kuliah ya kan. Saya bilang nggak apa-apa saya cuma pengen apresiasi papa aja yang konsisten tiap hari bikinin susu. Dan malam itu papa cerita banyak hal. Ngobrol, cerita, curhat. Dan malam itu momen saya ngobrol sama papa paling lama sejak saya kecil. Ngobrol di mobil. Paling lama sejak saya kecil.
Satu peristiwa lagi, waktu mau ke gereja diantar sama papa. Wah, papa ngomel-ngomel. Wah, karena apa? Dia itu salah ngambil langkah di dalam bisnisnya. Saya waktu itu kuliah ekonomi, saya dengerin, oh salah dewe ya kan. Saya mikir dia memang salah gitu. Ya udah saya nggak dengerin, seperti anak muda pada umumnya saya pasang earphone, saya baca buku ya kan. Tetapi sepanjang perjalanan dia ngomel-ngomel terus. Tiba-tiba Tuhan tuh seolah-olah ngomong sama saya, berbicara dalam hati saya. Papamu itu loh tahu lek dia salah. Tapi dia ngomel karena nggak ada yang membela dan mendukung dia. Lebih baik kepikiran kayak gitu. Saya mikir saya nggak mungkin sih mikir kayak gitu ya kan. Terus maksudnya apa? Saya doa Tuhan, terus maksudnya apa Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan bilang mau nggak doa sama papamu, doain dia supaya dia kuat. Saya bilang saya nggak pernah doa seumur hidup sama papa, saya nggak pernah doa sama papa. Aneh Tuhan, aneh gitu ya. Tapi Tuhan terus gelisahkan hati saya seolah kayak ya doa kan nggak ada salahnya doa. Akhirnya sampai gereja, aku bilang sama papa, Ivan mau doain papa. Saya peluk papa, saya doa sederhana. Saya bilang Tuhan, papa ini lagi kesulitan. Tuhan tolong kasih jalan keluar. Tuhan kasih dia kekuatan dan solusi yang baik. Oh papa saya nangis Bapak Ibu. Papa saya nangis. Kemudian papa saya sambil peluk saya doa Tuhan. Terima kasih. Tuhan kasih seorang anak yang baik. Tuhan terima kasih. Tuhan kasih seorang anak yang baik. Saya keluar dari mobil, saya lihat papa saya masih mewek di kaca. Sambil melihat saya. Tapi detik itu saya merasa Tuhan merubah hati saya. Saya nggak melihat dia sebagai orang yang saya musuhi. Tuhan seolah menolong saya melihat dia sebagai seorang yang berdosa, yang terbatas, yang bisa melakukan salah, sama seperti saya. Yang berdosa, terbatas, dan bisa melakukan kesalahan. Sejak hari itu, setiap kali kita berangkat, kita gantian doa. Hari pertama saya, hari Selasa papa, hari Rabu saya, hari Kamis papa. Dan saya bersyukur pengalaman yang seolah pahit selama bertahun-tahun itu, di dalam pertolongan Tuhan, saya sungguh merasa menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu punya musuh itu gak enak. Amin Bapak Ibu. Kita jalan-jalan di mall mau happy-happy. Kita langsung pindah lantai. Iya enggak Bapak Ibu? Punya musuh itu enggak enak. Kita datang ke gereja, kita mau duduk di satu tempat, lihat dia, terus kecium. Mencek noy, ya kan? Kita pindah ke balkon. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengampuni, Tuhan ingin membebaskan kita. Karena kebencian itu memenjarakan kita. Kebencian itu merusak diri kita. Dan kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang merdeka. Ketika kita mau belajar mengampuni. Mengampuni bukan artinya orang itu layak untuk diampuni, mungkin enggak. Mengampuni bukan berarti kita lupa sehingga kita enggak perlu berhati-hati, enggak. Mengampuni berarti kita melepas dan tidak menuntut balas atau hak atau utangnya lagi kepada kita. Mengampuni artinya kita melepaskan kebencian itu karena kita tahu itu akan membusukkan jiwa kita. Mengampuni itu artinya kita menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Hakim yang adil. Pribadi yang sanggup merubah manusia. Kita nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Yuk kita belajar mengampuni. Kalau hari ini kita mendapati hati kita terlalu ciut,
Karena terlalu banyak kebencian, kemarahan yang kita simpan. Tomat busuk itu kita bawa kemana-mana. Yuk kita buang, kita lepaskan mereka. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tentu disakiti itu pasti membekas di dalam hati kita. Tentu dilukai itu sangat sukar untuk kita lupakan. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk melupakan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melepaskan. Agar tangan kita yang kosong ini bisa menerima berkat kemerdekaan dan sukacita di dalam Tuhan. Jika ada 1-2 orang yang selama ini mungkin pernah merugikan engkau. Kalau ada 1-2 orang yang mungkin pernah mengecewakan engkau. Ada 1-2 orang yang pernah membuat engkau dipermalukan, disakiti. Kau mungkin gak bisa lupa sampai akhir hidupmu. Tapi hari ini engkau bisa melepaskan mereka. Menyerahkan orang-orang ini kepada Tuhan. Melepaskan kebencian yang bertahun-tahun membusuk di dalam jiwa kita. Dan menerima kemerdekaan di dalam Tuhan. Ayo datang sama Tuhan. Berikan tomat busuk itu. Dan bilang, Tuhan aku mau hidup merdeka. Tuhan aku mau melepaskan mereka. Tuhan aku mau hidup di dalam kemerdekaan. Dalam Tuhan. Mari berdoa. Sebut nama orang itu di dalam doamu. Bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan gak fair, Tuhan gak adil apa yang dia lakukan sama aku. Tapi hari ini aku tahu Tuhan memanggilku untuk hidup. Bukan dipenjara oleh kebencian. Tetapi hidup merdeka di dalam Tuhan. Mari berdoa. Kita minta anugerah dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan mereka. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa dan kerinduan kita. Tolong kami Tuhan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Tolong kami Tuhan, ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati
hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Dengan setengah suara katakan, ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada. Tuhan, setiap kami datang di dalam kerendahan hati, karena kami sadar kami nggak punya hati seperti hati Yesus. Tetapi hari ini kami percaya di tempat ini Engkau hadir dan Engkau memandang kepada setiap kami yang meminta pengampunan dari Tuhan. Kalau selama ini kami terus membawa tomat busuk itu kemana-mana Tuhan, hari ini kalau ada anak-anak-Mu yang berkata, tuh, aku mau hidup merdeka. Aku mau membawa orang ini kepadamu Tuhan. Yang percaya ada anugerah Tuhan yang akan menyertai, membaharui hati setiap kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bukan hanya mengajar, tapi Engkau mendemonstrasikan pengampunan bahkan kepada orang yang memaku Engkau. Kepada orang yang meludahi Engkau. Kepada orang yang menyalibkan Engkau. Dan semua penghinaan, penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan apa yang Engkau demonstrasikan karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Ajar kami Tuhan belajar meneruskan anugerah yang besar itu melalui hidup kami. Kami dilepaskan dari kebencian ketika kami melepaskan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di hari doa puasa hari yang pertama ini, kami mau hidup merdeka. Kami mau anugerah-Mu menyertai kami. Dan kalau ada beberapa di antara kami yang kami saat ini belum mampu Tuhan mengampuni, kami percaya ketika kami mau punya hati yang taat, Tuhan akan menuntun kami langkah demi langkah hidup merdeka. Pimpin setiap kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu dan baharuilah hati kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kita orang-orang yang dipulihkan dan boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam ini saya membawa satu keranjang ini Bapak Ibu. Tentu isinya bukan tomat, tetapi isinya pokok doa. Ada banyak pokok doa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Percaya enggak bahwa Tuhan itu mendengar keluh kesah doa kita? Percaya enggak Bapak Ibu? Dia Tuhan yang mengasihi kita, mengampuni kita, juga Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kita. Nah itulah sebabnya pada malam hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita bersama-sama menyerahkan setiap pokok doa ini. Pokok doa ini menunjukkan bahwa kita bukanlah orang hebat, orang kuat. Kita tahu punya pergumulan, kita rapuh dan kita perlu Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu dekat kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan malam ini saya ajak kita berdoa bersama-sama menyerahkan pokok doa ini. Biarlah Tuhan yang mendengar, melihat, dan campur tangan menolong segala pergumulan kita. Dan sebelumnya saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan
yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Di sana dikatakan demikian ayat yang ke-11, mulai baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menundukkan kepala, kita bersama-sama datang kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dan bahkan memberikan teladan yang indah bagi kita. Dan biarlah pada malam hari ini ada satu pokok doa yang urgent Bapak Ibu, di mana besok itu akan dilangsungkan pergumulannya atau kelemahan fisiknya ditangani dan sebagainya. Bahkan juga ada orang yang tadi pagi baru saja jatuh dan ada pendarahan di otak, supaya Tuhan juga boleh menolong. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa rapuh dan lemahnya kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Upah dosa ialah maut, dan tubuh darah daging kami yang sudah cemar dosa ini rapuh, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan pergumulan, bahkan pikiran kami juga mudah tergoda oleh keinginan daging di budaya dunia ini, bahkan provokasi si jahat. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami punya Tuhan yang berjanji bahwa sekali-kali pun tidak membiarkan meninggalkan kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini ketika kami membawa setiap pergumulan kami umat-Mu, dan setiap kami ya Tuhan yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan kami, Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami rapuh. Itulah sebabnya ya Tuhan, malam ini kami berseru kepadamu, dan seperti janji firman-Mu, rancangan-Mu bukanlah rancangan yang mencelakakan bagi kami, tetapi damai sejahtera. Itulah sebabnya bahwa hati kami mencari-Mu ya Tuhan, dekat kepadamu, berserah bersandar kepadamu, bahkan taat kepada firman-Mu, karena jalan-Mu jalan kehidupan. Itulah ya Tuhan, malam ini kami bersama-sama menyerahkan setiap pokok doa dari umat-Mu. Pergumulan-pergumulan mereka Engkau tahu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua terlihat jelas. Bagaimana kadang keraguan kami, kerapuhan kami, ketidakpercayaan kami. Tetapi tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan relasi dengan keluarga. Ada pergumulan-pergumulan dengan pekerjaan usaha. Ada pergumulan dengan sakit fisik yang menakutkan, yang membawa kami kadang gentar dan takut ya Tuhan. Tetapi kiranya anugerah-Mu yang melampaui segala sesuatu itu, melampaui kesalahan kami, kegagalan, kerapuhan kami, yang meneduhkan hati kami untuk kami terus berjalan bersama-Mu, melewati setiap situasi, rintangan, kesulitan, bahkan lembah bayang-bayang maut. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk pokok-pokok doa yang mereka tulis. Mungkin tidak semua kami baca, tidak semua kami sebutkan satu persatu di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Maha tahu. Ketika jemaat-Mu menulis setiap pergumulan mereka melalui kertas pokok doa ini, kami tahu Engkau mengerti, memahami pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memegang tangan mereka, mengasihi mereka, menuntun mereka. Kuatkan mereka dan buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Melewati setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Iman, pengharapan mereka boleh semakin teguh,
Mereka boleh semakin percaya, menyerahkan segalanya kepadamu. Mereka belajar mengenal Engkau, Engkau pengatur kehidupan. Tuhan mengampuni kelemahan kekurangan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Papa Putri yang tadi pagi habis jatuh, ada pendarahan di otak, bahkan orang ini juga belum percaya. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menolong. Kasihanilah ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, karena setiap peristiwa, setiap hal Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, pembelajaran, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, menyadari betapa kami rapuh dan perlu Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk orang-orang tertentu yang akan menjalankan cek kesehatan besok untuk mata dan sebagainya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Sekali lagi ada banyak pokok doa yang menjadi perkumpulan jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dengar setiap seru doa kami. Jadilah kehendak-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan di setiap hal, setiap langkah, setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Karena kami diciptakan bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Bapa di surga yang penuh rahmat melalui Kristus Yesus Sang Putra. Dan dalam tuntunan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, meneduhkan kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan kita menerima berkat Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan kerjakanlah firman yang sudah kita dengar. Karena pengampunan melepaskan kita dari beban, memerdekakan kita. Dan biarlah Tuhan yang mengubah setiap orang yang telah menyakitin kita. Dan dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Beritakan Injil melalui tutur kata kita dan kehidupan kita. Dan marilah kita pulang menerima berkat-Nya. Kiranya berkah dan kasih yang kekal dari Allah Bapa yang penuh rahmat memberikan Sang Putra bagi keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam kekuatan tuntunan penghiburan Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan pulanglah, bawalah kabar baik bagi kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, jadi saksi-saksi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu mengambil waktu teduh dan ada sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu, setelah selesai kebaktian doa malam ini, Bapak Ibu boleh ramah-tamah bersama, boleh bersharing iman, mungkin tadi apa yang sudah didengar firman Tuhan, kita boleh berbagi, saling menguatkan. Kemudian yang kedua, besok kita masih ada doa malam sampai hari Kamis, Bapak Ibu. Dan puasa kita, ini tradisinya Gloria, saya bilang Bapak Ibu ya, karena mungkin tradisi lain berbeda ya. Kita berpuasa mulai pukul 10 malam sampai nanti besok jam 12 siang. Kalau kuat jam 2 siang, kalau kuat sampai sore juga boleh. Tetapi bukan soal makan dan tidak minum Bapak Ibu. Tetapi kita belajar merendahkan hati kita. Dan semakin kita bertumbuh dalam iman pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Nah hari ini Bu Esther ulang tahun, boleh nyanyi ulang tahun?
birthday to you. Yang ulang tahun mana ini yang ulang tahun? Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badan. Bu Esther mana Ibu Esther? Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ada yang ulang tahun nggak hari ini? Selain Bu Esther? Ada nggak? Ada nggak? Ya, Bu Esther kok menghilang ini. Ya, Bapak Ibu silakan menuju ke konsumsi ya yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi diingatkan besok malam kita kembali tempat ini untuk kita berdoa puasa dan mendengar firman Tuhan bersama-sama sekali lagi.